Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 60 dari Komc. Akan menjelaskan tentang infrastruktur IT, pelajaran sistem informasi. Dosen pengampu Bu Sri Melvani Hardi, Eskom Mkom. Jadi pertama ada pengertian infrastruktur IT. Infrastruktur IT adalah sekumpulan perangkat fisik dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan. Adapun komponen-komponen infrastruktur IT seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, layanan manajemen data, layanan integrasi, sistem telekomunikasi atau jaringan, aplikasi perangkat lunak perusahaan, dan platform internet. Kemudian ada hubungan-hubungan perusahaan dengan infrastruktur IT dan bisnis juga. Seperti ini. Kemudian di sini ada evolusi tahapan dalam infrastruktur IT. Mainframe atau mini komputer pada tahun 1959 dan personal komputer pada tahun 1981. Ada juga clean server tahun 1983. Jadi seperti inilah gambarnya mainframe dan personal komputer ini dia sendiri-sendiri dan clean server. Evolusi tahapan dalam infrastruktur IT. Ini sama seperti tadi ya, cuma dia enterprise computing tahun 1982 nih. Ini adalah server network. Pertama dari clean, internet, web server, application server, sales, production, accounting, HR, dan masuk ke data. Infrastruktur IT, teknologi sebagai penggerak dari evolusi infrastruktur. Hukum Moore dan kekuatan dari mikroprosesor. Kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Kekuatan komputasi menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Dari Gordon Moore 1965. Ini adalah hukum Moore, salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor, yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor diperkenalkan oleh Gordon Moore, salah satu pendiri Intel. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Jadi ini adalah grafiknya dari tahun ke tahun 1970 sampai 2012 tentang perkembangan prosesor. Dan ini adalah grafik tentang penurunan biaya dalam pembuatan chip. Di sini dapat kita lihat dari tahun 1985 dia naik sampai 1995 mulai menurun sampai 2014 dia pun menurun. Secara tidak langsung, hukum Moore menjadi pembalik untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah resistor pada keping IC. Hukum Moore telah mengendalikan semua orang yang bersama-sama mengembangkan prosesor. Terlepas dari alasan-alasan tersebut, pemakaian transistor akan terus meningkat hingga ditemukannya teknologi yang lebih efektif dan efisien yang akan mengatasi mekanisme kerja transistor. Ada juga biaya penyimpanan data telah menurun secara eksponensial tahun 1950 sampai 2012. Habis itu ada hukum Metcalfe. Nilai atau kekuatan jaringan telekomunikasi data adalah sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistem. Robert Metcalfe, penemu teknologi Ethernet LAN pada tahun 1970. Ini adalah grafiknya dari tahun ke tahun juga menurun ya. Itu adalah infrastruktur TI memiliki 7 komponen. Yang pertama, platform perangkat keras komputer, ada platform sistem operasi, kemudian ada aplikasi perangkat lunak perusahaan,
Ada juga manajemen dan penyimpanan data, platform jaringan telekomunikasi, platform internet, dan layanan integrasi sistem konsultasi. Ini ada ekosistem pada infrastruktur IT. Bukan hanya dengan kehidupan saja yang ada ekosistem, ternyata IT juga. Contoh nanotubes. Nanotubes adalah tabung yang ukurannya 1, 2, 3, 4, 10.000 lebih tipis daripada satu helai rambut. Mereka terdiri dari satu karbon hexagons yang bergulung-gulung, ditemukan tahun 1991 oleh peneliti dari NEC. Mereka mempunyai kegunaan yang penting sebagai kabel minuskul atau di dalam alat elektronik yang sangat kecil, mempunyai konduktor seperti aliran listrik yang sangat besar. Keren-keren, ini bentuknya macam bonbon-bonbon anak-anak SD. Cloud computing platform. Ini adalah cloud computing. Ada server, ada laptop, ada HP, ada tablet, dan ada desktop. Di dalam sini, semua sini dia terdapat lagi komponen-komponennya. Ya, inilah komponen-komponennya. Oh, ini software dalam web. Ada Java sama HTML. Web service, XML. XML tahu. Adalah sebuah arsitektur kerangka kerja berbasis standar terbuka yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk saling mengintegrasikan data yang sebelumnya hanya tersimpan rapat di organisasi masing-masing. Ya. Oke. How dollar rent a car as web service. Ini kesini. Oh, dia saling menghubungkan dia ya. Oke. Checking source of frame software. Dari tahun-tahun kayak meningkat ya. Ini dari bawah, sedang, naik. Sama juga kan, sedang naik. Kemudian ada competitive versus model for IT infrastructure business. Pertama itu ada market demand for frame service, frames business strategi, frames IT strategi infrastruktur dan cost, information technology assessment, competitor frame service, competitor frame IT infrastructure investment. Kemudian ada competitive first model for infrastruktur. Jadi begini dia. Begini dia tabelnya. Dia menuju ke satu titik ya, yaitu frames IT service and infrastruktur. Oke, sudah selesai. Segini aja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila terlalu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.